Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya di sini Marta selaku moderator dan di samping saya ini sudah ada Zami selaku Equity Research dari Philips Sekuritas Indonesia. Nah, Zami sendiri mengcover sektor material ya. Material betul. Ya. Nah, Bapak Ibu semua tadi di sesi pertama Pak Jasa telah menjelaskan ini mengenai prospek ekonomi dan global, jadi Indonesia maupun global di tahun depan. Tentunya kita harapannya di tahun depan masih akan terus bertumbuh ya Zami untuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu tentunya pertanyaan yang besarnya adalah yang pasti akan Bapak Ibu tanyakan adalah berapa sih target IHSG ke depan gitu ya di tahun depan. Saat ini IHSG sudah menyentuh level 6.000 ya Zami. Di awal tahun 2020 kalau misalnya kita ngomong itu di level 6.400 gitu ya. Walaupun memang belum sampai ke sana, tetapi pergerakannya dalam 6 minggu terakhir ini luar biasa ya dari awal November. Nah, Bapak Ibu tentunya pengen tahu ya faktor-faktor apa katalis positif ataupun nanti negatif gitu ya yang menjadi pendorong untuk IHSG di tahun depan. Nah, Zami boleh cerita sedikit tentang kira-kira IHSG tahun depan mau kemana nih? Ya, IHSG tahun depan harusnya bisa inilah ya, bisa naik lagi daripada posisi sekarang. Karena juga memang ekspektasi recovery yang memang dimulai gitu ya. Dari kuartal 3 2020 ini harusnya bisa carry over ke tahun depan. Kita ekspektasi sih EPS growth harusnya bisa recovery sehingga mencapai atau tumbuh 30% ya. Itu best case skenario kita. Kemudian PE-nya di sekitar 17 kali sehingga level IHSG tahun depan kurang lebih kita proyeksikan di 6820. Kemudian di bull case skenario-nya itu misalnya ada pertumbuhan yang lebih cepat gitu ya, yaitu di sekitar 35%. Ya, IHSG kita prediksikan bisa di 7.030, 7.080 maaf. Kemudian kalau bear case-nya itu pertumbuhannya agak lambat gitu ya, 15%. Ada di 6.030 jadi bear case-nya. Jadi base case di 6820, bull case di 7.080, kemudian bear case di 6.030. Seperti itu. Ya, nah kalau misalnya tentunya Bapak Ibu semua dan kita semua juga berharapnya IHSG tembus 7.000 ya Bapak Ibu. Nah tapi tentunya pasti ada faktor mungkin yang negatif sehingga membuat tadi IHSG berada di bear case gitu ya, di mana pertumbuhan untuk IPS-nya adalah 15%. Nah kira-kira faktor negatif apa nih yang kemungkinan bisa terjadi yang perlu diantisipasi oleh Bapak Ibu nasabah semua? Ya betul, faktor bear case mungkin yang memang juga harus kita antisipasi ya. Pertama utamanya recovery ekonomi yang lebih lambat gitu ya. Recovery ekonomi yang lebih lambat mungkin bisa berasal dari vaksin atau vaksin yang belum terdistribusi secara massal atau lambat distribusikannya, atau bisa saja virus yang semakin tidak terkendali, semoga tidak terjadi sih. Kemudian ya ini ya, apresiasi US dollar terhadap rupiah ya, karena ekspektasi market tahun depan ya harusnya USD melemah ya terhadap mata uang emerging market, sehingga emerging market termasuk yang dicari ya, yang dituju seperti itu. Kemudian juga ya pertumbuhan yang lebih lambat karena aspek-aspek tersebut nanti bisa juga ditranslasikan pada IPS yang lebih lambat sih ya, kepada emiten-emiten di IHSG gitu. Iya, jadi memang kalau faktor-faktor negatif tadi terjadi, nantinya pertumbuhan perusahaan juga otomatis ketika pertumbuhan ekonomi melambat, pertumbuhan perusahaan juga otomatis akan melambat ya, begitu ya Zami. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke ini nih untuk sektor pilihan. Jadi tadi Randy dan Pak Jasa sudah bahas tentang sektor banking. Sekarang kita akan ke sektor yang di-cover oleh Zami, yaitu sektor material. Di mana untuk pembahasan pertama ini adalah sektor semen nih Zami. Jadi kalau kita lihat nih semen di tahun ini kinerjanya sebenarnya nggak terlalu terdampak parah-parah banget gitu ya. Kalau misalnya untuk tahun depan kira-kira bagaimana? Tahun depan kurang lebih story-nya harusnya mirip-mirip dengan GDP juga sih ya. Memang sih recovery-nya juga kelihatan dari kuartal 3 ini. Kalau kita lihat kuartal 3 2020 penjualan semen itu udah naik 30%-an quarter on quarter. Ya pertumbuhannya cukup luar biasa sih ya, cukup baik. Tapi memang year to date sih masih minus 10% ya. Hal ini juga memang
dipengaruhi khususnya oleh penurunan daripada sektor infrastruktur. Kalau kita lihat ternyata segmen bulk atau segmen semen curah itu turun minus 22% year to date. Sedangkan semen sak hanya turun minus 5,8%. Jadi memang delay daripada pembangunan proyek-proyek itu cukup berdampak kepada emiten-emiten semen. Tapi memang walaupun demikian gitu ya, memang emiten-emiten semen tidak terlalu terdampak seperti Marta sebutkan tadi ya. Maksudnya memang terdampak tapi tidak dalam banget. Contohnya seperti sektor konstruksi yang sangat dalam gitu ya. Revenue-nya mungkin emiten semen turun ya sekitar minus 10% gitu ya. Laba bersih SMGR sudah naik di 9 bulan pertama 2020. INTP masih minus sedikit sih, minus 5%. Kemudian kalau quarter on quarter semuanya sih udah meningkat semua. Ya? Apalagi laba bersih sih udah triple digit kalau quarter on quarter. Itu yang kedua. Kemudian juga dari segi efisiensi gitu ya. Efisiensi yang dilakukan oleh emiten-emiten sebenarnya cukup baik. Kalau kita lihat memang juga sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kalau kita lihat cost of goods sold per ton yang dijual gitu ya, itu turun juga lumayan. INTP di minus 3%, SMGR turun di 9%. Itu menggambarkan ya efisiensi pemain-pemain semen ini cukup berbuah lah ya untuk menahan ya perlambatan ekonomi ini sehingga laba bersihnya cukup tidak turun dalam tidak terlalu terdampak begitu. Betul. Ya Zami. Memang kalau kita ngomongin tentang efisiensi ini menarik ya Zami, bahwa mayoritas perusahaan mungkin bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia itu tema utamanya menghadapi krisis ini adalah bagaimana melakukan efisiensi. Nah untungnya memang di sektor semen ini mereka sudah mulai dari bertahun-tahun yang lalu ya. Betul. Zami. Jadi memang saat ini sudah mulai kita bisa lihat hasilnya begitu ya. Betul. Memang juga iya betul karena beberapa tahun lalu ketika batu bara cukup tinggi, memang pemain semen ini sudah memulai diversifikasi daripada sumber energi mereka, seperti energi alternatif, kemudian juga dari yang masih pakai batu bara pun pakai batu bara yang kalorinya rendah gitu, jadi bisa lebih murah untuk mendapatkan energi seperti itu. Ya. Nah, berarti Zami kalau misalnya kita ngomongin bahwa pertumbuhan semen, pertumbuhan konsumsi semen ya nanti akan seiring dengan pertumbuhan GDP. Nah, kalau lihat dari emiten semen ini memang nggak terlalu banyak ya. Betul. Pilihannya. Dari dua perusahaan ini, INTP, Indosemen dan juga SMGR nih, Zami punya view bagaimana untuk tahun depan kinerja mereka? Ya, INTP dan SMGR ya harusnya memang ada pertumbuhan lah ya. Kita ekspektasinya sih double digit, both revenue dan net income. Implikasinya juga bagus untuk ke IHSG karena mereka juga market cap-nya cukup baik, cukup besar gitu ya. Kemudian dari segi ASP gitu ya, memang atau average selling price, harga jual semen gitu ya, bagi emiten dua ini juga cukup baik gitu ya. Khususnya INTP dari tahun 2019 sudah berhasil menaikkan harga semennya gitu ya. Jadi revenue-nya walaupun di tengah kejatuhan volume juga cukup baik gitu ya, tidak terlalu turun dalam. SMGR juga demikian, walaupun masih ada penurunan sedikit gitu ya, minus 4%, tapi memang karena impact daripada masih konsolidasi dengan Holcim juga ikut itu. Kemudian juga untuk tahun depan kita proyeksikan volume recovery terjadi dan kita expect sekitar 4-5% untuk kenaikan penjualan semen domestik. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat perbandingan antara INTP dan SMGR, dua-duanya sih mungkin indifferent sih ya. Maksudnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, betul. Kalau SMGR kita tahu market share-nya sangat besar gitu ya, 50% lebih di Indonesia. Jadi kalau ada recovery volume di nasional tentu SMGR mendapatkan berkahnya juga. Tapi kalau INTP memang lebih niche gitu ya, lebih fokus di Pulau Jawa, yang memang juga ya Pulau Jawa ya sumber pertumbuhan ya betul, pertumbuhan di Indonesia. Kemudian juga INTP kalau kita lihat juga balance sheet-nya lebih bagus sih, lebih bagus. Kemudian dengan kas yang tinggi dan dividen payer yang royal, ya, betul. Sangat royal. Dan kalau kita lihat dengan balance sheet yang kuat ini dan kas yang tinggi, perseroan bisa saja
punya ruang gitu ya Mhm. untuk melakukan M&A atau Mhm. merger dan acquisition Mhm mhm. kalau ada peluang gitu di tahun depan seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau dari sisi rekomendasi kurang lebih, sama begitu Sama ya ya? posisi mereka. Jadi di satu sisi, yang positif, ada satu sisi negatif. Nah ini kurang lebih mengimbangi begitu Mhm. ya. Kalau misalnya kita lihat, Zami dari kedua, emiten ini ya, baik SMGR, maupun INTP ini kalau direkomendasi di harga saat ini, Mhm. rekomendasinya, kira-kira apa nih Zami? Memang sih target price terakhir kita, rating ada di 15.500 untuk Mhm, INTP ya. INTP ya? Mhm. Kemudian SMGR di sekitar 12.000, memang Mhm. sudah hit sih. Heeh. Dan kita akan menunggu, inilah ya, laporan keuangan Akhir tahun tahunan, ya? akhir Mhm. tahun, untuk kita re-rating kembali dan kita Mhm. review kembali untuk, tahun depan seperti itu. Iya, jadi nanti Bapak Ibu sabar dulu, tunggu Mhm, dulu. Jadi akan kita lihat kinerjanya sampai akhir tahun, betul, kemudian kita juga review nanti kuartal 1, baru kemudian nanti kita lihat ya ya, rekomendasi lanjutannya. Kalau saat ini berarti masih hold dulu masih ya, hold kurang Zami. lebih. Nah, itu di hold dulu gitu. Nah, Bapak Ibu kita lanjut ke sektor berikutnya. Nah, ini juga pertanyaan yang cukup banyak masuk yaitu tentang infrastruktur, kaitannya itu dengan sektor konstruksi. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu yang punya saham-saham sektor konstruksi pasti lagi seneng-senengnya. Kenapa? Karena sahamnya luar biasa naiknya Betul, ya, iya, Zami. Nah, Zami kalau ngomongin sektor konstruksi ini, proyek infrastruktur tahun ini banyak terhambat, tadi Zami udah betul, bilang, mempengaruhi bahkan sampai ke semen. Nah, mhm. kalau tahun depan kira-kira gimana nih proyek infrastrukturnya? Ya harusnya yang terdelay tahun ini Hmm? bisa dilanjutkan tahun depan ya ekspektasinya. Kemudian juga karena anggaran infrastruktur banyak yang Hmm? direalokasi tahun Hmm? ini, sehingga ada pertumbuhan, kenaikan di tahun Hmm? depan anggarannya. Itu anggarannya naik sekitar 48%, Hmm? menjadi 414 triliun Hmm? dari pemerintah. Tentu nih kan kalau ada peningkatan anggaran infrastruktur kan order book tentu kan naik ya, Akan meningkat ya. akan Hmm? meningkat untuk, para emiten konstruksi ini Hmm? khususnya BUMN karya. Hmm? Kemudian juga ya order book, kemudian nilai kontak baru meningkat. Tapi kalau kita lihat lagi, ada satu lagi nih Marta ya, Hmm? yaitu pembentukan SWF. Ya betul, Betul, itu juga banyak banget mhm, ditanyain. Jadi memang, salah satu pemicu kenaikan harga ya, saham konstruksi, sektor konstruksi itu memang dengan pembentukan SWF ya. Nah, betul. boleh sekalian tolong cerita nih Zami tentang SWF sedikit? Ya SWF kita memang, dikhususkan Mhm, rencananya memang untuk, inilah ya, development, untuk pembangunan. pembangunan ya. Dan ekspektasinya memang, akan dilarikan ya tentu ya ke mana lagi selain ke BUMN karya. Iya, Dan kalau kita lihat BUMN karya memang sih tahun ini cukup parah ya turunnya, maksudnya dari kinerja keuangannya gitu. mhm, Kemudian, leverage mereka sangat sangat tinggi tinggi gitu ya, ya. over leverage. Jadi balance sheet-nya agak ya susah juga, Mhm, agak agak kurang kuat gitu ya. iya, Sehingga dengan pembentukan SWF diekspektasikan gitu ya, pendanaan daripada SWF bisa lebih mudah gitu ya kepada sektor-sektor, para para kontraktor ini, maksudnya para mhm, BUMN karya. Dan kalau kita lihat yang paling, over leverage memang sih di Mas kita ya. Waskita ya. Mhm, Waskita, memang juga portofolio tolnya banyak sehingga iya, memang harus divestasi dulu gitu ya mhm, untuk mhm, mengambil proyek-proyek yang lebih banyak. Tapi iya, dengan, SWF ini diekspektasikan tentu, pendanaannya akan lebih mudah mhm, dan, akan lebih cepat, lebih kuat itu menarik proyek-proyek yang, lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua sih, topik kita sekalian ya, mhm, sama iya, PT PP selain Waskita. PT PP cukup baik sih ya, mungkin lebih lebih, baik dari segi balance sheet mhm, dibanding peers-nya iya, dan juga, eee, apa namanya, pencapaian kontrak barunya cukup baik mhm, di tahun ini walaupun, ada ya pandemi dan mhm, lain-lain. mhm, Jadi sehingga, eee, yang satu memang yang ekstrim gitu ya iya, Waskita, yang mhm. satu yang lebih, inilah ya, lebih aman-aman, Konservatif lah ya, heeh, konservatif di PT PP, PTPP, seperti iya. itu. Jadi Bapak Ibu dari 4 emiten karya yang ada, jadi dari Mhm, Zami ini merekomendasikan 2, yaitu di saham Waskita Karya dan juga di saham PTPP ya, betul, Zami. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya saham sektor konstruksi atau mungkin yang pengen banget masuk ke saham sektor konstruksi, mungkin sudah ada sedikit view-nya, gimana sudah ada pilihannya, seperti itu ya. Semoga bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Nah, Zami, kita mhm, harus akhiri untuk sesi yang ini. baik, Terima kasih banyak Zami untuk sama-sama. penjelasannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena setelah ini kita akan bahas sesi yang lebih menarik lagi, yaitu di sektor CPO,
batu bara, dan juga sektor pakan ternak. Nah, ini 3 sektor yang paling banyak ditanyakan nih di pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami itu bagaimana sih prospek ketiga sektor ini. Nah, setelah ini kami akan bahas bersama analis dari Philips Sekuritas Indonesia yaitu Michael Filberi. Bapak Ibu stay terus di Economic and Market Outlook 2021 persembahan Philips Sekuritas Indonesia.